Tabrakan truk Pertamina diduga karena kontur jalan yang menurun di kawasan lampu lalu lintas Cibubur. Untuk mengetahui hal ini, kita terhubung dengan rekan Vito Erlangga yang akan menunjukkan kondisi jalanan di sana. Selamat siang, Vito. Bisa diperlihatkan seperti apa menurunnya jalan, berapa derajat, dan kemudian letak lampu merah di sana? Ya, Wilson dan pemirsa, saya akan mencoba gambarkan kepada Anda seperti apa kondisi jalanan di Jalan Alternatif Cibubur. Dan saya saat ini berada di sisi kiri di Jalan Alternatif Cibubur dari arah Cibubur menuju ke arah Cilengsi. Dan di sini merupakan tempat kejadian perkara, kejadian tabrakan yang menewaskan sebanyak 10 orang. Dan Wilson, seperti yang Anda lihat di belakang saya, untuk kontur jalan di Jalan Alternatif Cibubur menuju ke arah Cilengsi, ini seperti yang Anda lihat cukup curam begitu, cukup menurun. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas atau konsultan dari Bina Marga yang tadi sempat melakukan pengukuran untuk ukuran kemiringan jalan raya di Jalan Raya Cibubur menuju ke arah Cilengsi ini sekitar 6%. Untuk ukuran ini memang dikatakan aman untuk kendaraan-kendaraan kecil. Akan tetapi untuk kendaraan berat ini ada salah satu titik blind spot atau titik yang dimana seorang pengemudi ini tidak bisa melihat secara pasti dikarenakan adanya tikungan yang jaraknya cukup dekat dengan lampu merah atau sekitar hanya 150 hingga 200 meter. Dan hal ini sangat riskan atau menjadi titik rawan khususnya apabila jalanan terlihat lengang. Sehingga ketika pengendara kendaraan berat ini melintas di Jalan Raya Cibubur dan melihat jalanan relatif kosong sehingga dengan kondisi di sini ada lampu merah atau kendaraan berhenti, ini bisa terjadi tabrakan begitu. Hal ini dikarenakan adanya blind spot yang menjadi salah satu titik yang harus diwaspadai ketika pengendara kendaraan khususnya kendaraan roda berat melintas di kawasan ini. Selain itu juga jika sebelumnya lampu lalu lintas ini diaktifkan, akan tetapi pada Selasa kemarin berdasarkan penuturan dari sejumlah warga, memang dari pihak kepolisian ini sudah menonaktifkan lampu merah di sini. Jadi sehingga saat ini lampu merah hanya mengeluarkan tanda lampu kuning saja atau sebagai simbol hati-hati. Dan memang saat ini dari petugas, sejumlah petugas nampak ada untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pihak KNKT. Kemudian kami juga melihat tadi ada beberapa petugas dari PU yang datang ke TKP untuk melakukan pengukuran, untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah warga yang mana terkait dengan lampu lalu lintas atau traffic light yang ada tepat di depan kawasan CBD. Ini menjadi salah satu atau disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Tercatat sejak adanya lampu lalu lintas yang sudah dibuka atau sudah diaktifkan sekitar 4 hingga 5 bulan lalu, ini sudah tercatat lebih dari 5 kali kejadian kecelakaan terjadi di kawasan ini. Maka dari itu dari pihak warga sendiri meminta kepada pihak kepolisian untuk menonaktifkan permanen lampu lalu lintas yang ada di kawasan CBD. Sementara itu dari pihak kepolisian sendiri menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil olah TKP yang nantinya akan menjadi pertimbangan apakah nantinya lampu lalu lintas ini akan dinonaktifkan permanen atau hanya sementara saja. Balik ke Anda, Wilson. Baik, Vito, berdasarkan pantauan Anda hingga siang hari ini, adakah petugas mungkin dari Dinas Perhubungan atau kepolisian yang membantu berjaga di situ, membantu arus lalu lintas ini secara manual terutama pada jam-jam sibuk agar tidak terjadi kecelakaan kembali? Ya, baik Deta dan Wilson, memang untuk jam sibuk pada sekitar pukul 7 hingga pukul 9 tadi memang sempat ada beberapa petugas yang nampak memberikan atau berjaga di kawasan Jalan Cibubur, tepatnya di depan kawasan CBD. Akan tetapi untuk saat ini belum nampak adanya pihak dari polisi, khususnya polisi lalu lintas. Akan tetapi sejumlah petugas dari KNKT dan juga dari pihak PU serta Perhubungan nampak baru saja datang sekitar pukul 11 atau sekitar 30 menit yang lalu
untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan kami pun tadi sempat bertanya bahwa memang proses evaluasi ini masih terus dilakukan untuk mengkaji terkait dengan efektivitas pemasangan lampu merah, maksud kami traffic light, di depan kawasan CBD. Selain itu juga, dan dapat kami informasikan, selain traffic light, untuk U-turn atau tempat putar balik atau tempat kendaraan yang mengarah dari CBD menuju ke arah Jakarta ini juga sudah ditutup. Begitu, ini juga menjadi disebut menjadi salah satu penyebab kemacetan serta titik rawan yang ada di tempat ini, sehingga kendaraan yang mengarah dari perumahan Cibubur atau kawasan Cibubur CBD yang biasanya bisa langsung menuju ke Jakarta dan dengan melintasi U-turn, akan tetapi saat ini harus menuju ke arah Cilengsi terlebih dahulu, kemudian berputar balik untuk bisa menuju ke arah Jakarta. Dan hingga saat ini kami pun bersama-sama masih menunggu seperti apa hasil monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak KNKT dan beberapa pihak terkait. Dari warga sendiri kami tadi juga sempat berjumpa, mereka berharap bahwa dari pihak kepolisian ini bisa melakukan sejumlah perbaikan begitu hal ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kembali ke Anda. Vito Erlangga melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.